dan teks gembala. Pembacaan kita menjelaskan, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sekedar lokus atau lokasi. Bukan sekedar ada sekumpulan orang, lalu tiba-tiba ada malaikat datang dan mereka ketakutan atau takjub. Tapi gembala kita tahu adalah kaum yang paling, kalau boleh dikatakan, salah satu yang tidak dipandang, tidak masuk dalam hitungan sosial. Hari ini, kalau hidupmu masih merasa tidak berharga, hari ini, kalau pekerjaanmu sampai detik saat-saat durasi terakhir akhir tahun ini kurang dihargai oleh teman satu divisimu, bahkan tidak pernah dipandang oleh bosmu, hari ini, kalau engkau mendapatkan nilai yang mungkin tidak terlalu baik, sekolah, kuliah, teman-teman muda, remaja, nuansa malam ini remaja, pemuda, hari ini mungkin kita merasa bagaimana keluarga kita bergumul. Setiap keluarga punya salibnya. Tadi siang, pagi dan siang tadi, saya bersama majelis baru melayankan ibadah pemberangkatan dan pemakaman. Beberapa dari kita mungkin sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Almarhum Eyang Putri, bahkan Eyang Yud karena sudah punya cucu, saya juga baru tahu kemarin. Almarhum Ibu Yanti Darmono, seorang pemuji yang luar biasa. Kakinya tidak pernah lelah. Kalau Mazmur Daud berkata, Tuhan berikan kakiku seperti kaki-kaki kijang. Begitulah beliau. Pelayanannya selalu keluar kota, ke GKJ, sampai yang di pelosok-pelosok gunung, sampai di tempat-tempat yang sulit. Tidak hanya membagikan materi, tapi juga share akan seperti seminar, pelatihan, menyanyi, luar biasa. Usianya diberi Tuhan 86 tahun. Sampai akhir hidup beliau terus memuji-muji nama Allah. Sekarang beliau sudah bersama dengan malaikat di sorga yang menyanyi glory kepada gembala. Oh, Horia. Sama-sama, in excelsis Deo. In excelsis Deo. Gloria. Muliakanlah Tuhan, muliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di mana Ibu Bapak? Di bumi, bagi setiap orang yang berkenan. Tapi akar kata-kata berkenan itu artinya yang dipandang baik oleh Allah. Pertanyaan malam hari ini sebelum kita ke makna yang satu lagi. Apakah kita berkenan? Sudahkah kita memohon pemulihan, pentahiran dari Tuhan? Malam ini waktunya untuk meninggalkan yang buruk lebih lagi. Jangan terus bawa benci. Kalau engkau datang pada saat ini bersama orang-orang yang engkau cintai, kasihi, benar-benarlah cintai, kasihi. Karena mereka tidak akan ada terus dengan Anda. Sebaliknya kita tidak akan juga terus bersama dengan mereka. Orang Majus memaknainya. 3 orang Majus. Di beberapa sumber literatur Bapak Ibu Saudara-saudara, 3 orang ini, bahkan ada ahli mengatakan salah satunya adalah orang Afrika. Berkulit hitam, hitam beneran.
Jadi lihat, keberagaman sudah ada sejak malam Natal. Tapi mereka menuju satu titik yang sama. Coba lihat bintang timur di atas sana. Bentuk pohon Natal selalu menuju dan makin kecil, makin menuju satu titik. Bintang di timur. Orang Majus masuk dua kategori dari tiga golongan yang dihormati di konteks Yesus. Ada tiga golongan yang dihormati di zaman Yesus. Yang pertama, golongan raja dan para pejabat. Raja dan para pejabat. Yang kedua adalah orang-orang yang kaya, para bangsawan. Zaman now disebut para sultan, bilioner, milioner, kaya. Dan golongan ketiga adalah siapa? Pengajar, guru. Bapak Ibu yang masuk golongan guru, bersyukurlah. Yesus masuk satu golongan. Dia dihormati di kalangan kehidupan sosial masyarakat zaman itu. Apa? Rabuni. Rabuni, guru. Tapi bukan mau membandingkan dengan Yesus. Saya mau memaknai yang lebih dalam dengan orang Majus. Orang Majus minimal dia masuk dua kategori. Apa tadi? Mereka kaya. Mereka bisa mempersembahkan apa Bapak Ibu? Emas, mur, dan kemenyan. Mur itu diambil dari akar-akaran. Bahkan akan bentuknya seperti ada yang duri-duri seperti tajam, beberapa pohon, saya lupa nama latinnya. Itu difermentasi dan kemudian biasanya digunakan untuk bayi yang baru lahir. Lihat, pengetahuannya sampai di situ. Karena ada lahir bayi. Tapi itu mahal sekali harganya. Mas, mur, yang terakhir apa Bapak Ibu? Kemenyan kita sudah tahu. Kalau kita bayangkan kita Indonesia bunga-bunga itu. Tapi lebih lagi bunga, ada daun.